album pertama kalau gue konser, yang paling gue benci adalah ketika lagu habis. Kenapa? Gue harus interaksi. Gue paling benci ketika emang jeda antar lagu. Makanya dulu tuh emang gue kalau manggung suka seenaknya. Abis lagu, udah lanjut lagi tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun lo nonton atau nyimak obrolan ini. Balik lagi di Ngobrolin Hidup bareng gue Ali. Dan hari ini lagi-lagi kita bertamu ke tempat tamu kita yang luar biasa. Ada Kang Iwa K. Apa kabar Kang Iwa? Kabar bagus, alhamdulillah. Assalamualaikum Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget sudah hosting kita di sini. Datang ke sini di tempatnya yang asri dan nyaman di rumah sini. Thank you banget dan sama-sama menyenangkan. Gue kayaknya dari sejauh ini waktu itu sama Panji musisi juga, walaupun lebih dikenal sama stand up comedy, tapi yang karir utamanya musisi kayak baru pertama kali sama Kang Iwa. Karena gue nggak bisa yang lain gitu. Bukan karir utama, yang lain gagal terus. Dan gue juga ini buat gue kayak ngobrol sama tamu sekaligus gue sebagai fans juga dari zaman album pertama Ingin Kembali, terus Keram Otak tuh ketiga ya? Keram Otak ketiga. Keram Otak ketiga kan. Yang kedua tuh album kedua Topeng itu. Ya Topeng. Ya. Topeng yes. Itu gue udah selalu dari mulai album pertama gue udah dari zaman muncul nungguin video klipnya di RCTI dulu. antar acara gitu kan. Iya, masih satu TV swasta dulu. Iya. Itu gue udah nungguin. So gue seneng banget sini bisa ngobrol sama Kang Iwa sini. Sama-sama menyenangkan. Dan ya kita namanya juga ngobrolin hidup, kita ingin belajar dari your journey lah gitu, perjalanan hidup Kang Iwa. Dan mungkin yang paling pertama, yang paling simpel karena gue ngelihat Kang Iwa sebagai, kalau gue boleh bilang ya pioneer lah kalau kita bicara musik rap hip hop di Indonesia yang pertama kali muncul sejauh gue tahu ya, sejauh yang gue tahu gitu. Dan kan nggak gampang tuh memutuskan untuk masuk ke situ, di mana industri musiknya di Indonesia waktu itu ini bukan sesuatu yang populer gitu. Awal mulanya gimana sih Kang Iwa? Awal mulanya, gue sebenarnya emang rekaman itu bukan sesuatu yang dadakan ya. Artinya bukan sesuatu yang dadakan tiba-tiba ada label tahu gue bisa nge-rap dan kita langsung rekaman. Gue sebenarnya mulai nongol di penikmat musik gitu ya dari tahun 87-86 ketika gue SMA, gue bikin band. Gue bikin band. Nah ini kocaknya nih Bang Ali nih, waktu itu referensi tentang hip hop atau rap masih dikit. Jadi kita buat bikin musik gaya hip hop juga gimana gitu kan. Bandnya itu hip hop juga waktu itu? Bandnya tuh waktu itu udah bawain musik rap, kita bilangnya rap gitu kan. Tahu nggak yang ngiringinnya akhirnya teman-teman tuh pakai musik apa? Musik fusion pada tahun 80-an. Cassiope, Spyro Gyra, Azimuth, bahkan yang agak sedikit jazzy Tania Maria. Jadi apa? Karena kalau emang waktu itu kan musik rap sangat mesin ya. Karena emang dari budaya breakdance, gue seneng banget breakdance. Gue awal-awal yang mengenalkan gue dengan musik rap itu dari breakdance sebenarnya kalau ditarik lagi. Oh, awalnya suka breakdance terus baru mulai kenal rap dari situ. Kenal rap dari situ. Kenal rap dari yang mengiringi breakdance kan emang rap nih. Ini kok lucu ya. Ada satu gaya menyikapi satu musik nggak terikat notasi, tapi kok gue goyang gitu loh. Nah udah tuh, kan perkusif banget kan sebenarnya rap kan, cuman diisi dengan kata-kata gitu kan. Udah mulai tuh, gue mulai jadi plagiator sejati tuh pas lagi zamannya breakdance. Gue rewind play dari boombox gitu kan, dari tip gue. Untuk dapetin satu lagu aja, itu paling nggak habis waktu 10 menit. Karena hearing kan, itu pun nggak semuanya bisa tepat sasaran kata-katanya. Bisa aja sound like aja. Oh, oke. Jadi artinya nggak tepat
suaranya mirip tapi ketika disampaikan itu tapi nggak tepat sasaran tuh artinya dengan konteks isinya atau bukan dengan konteks isinya tapi dengan apa yang diucapin maksudnya dari si rapper itu. Kayak misalnya gimana? Misalnya ya Marwan's been win not to be being because it seems some sacrificing the rules about rapping. Nah itu ya ada satu rapnya Will Smith waktu masih jadi namanya Fresh Prince. Waktu itu kan namanya kan Fresh Prince and DJ Jesse Jeff. Nah pada waktu itu my round's been win. Dulu sih gue my round. Harusnya kan my arm. My arm's been win not to be beaten. Nah, jadi tapi kita yang penting sound alike aja. Gitu pada waktu itu di bawah ini ya sound alike aja. Toh orang-orang ya maksudnya diucapin pun seperti itu. Banyak kan ya apalagi kalau emang Afro Amerika pengucapannya enggak apalagi kalau street spittingnya itu nggak sangat ini kan kalau nggak dengar langsung. Makanya ketika emang akhirnya udah ada bisa googling lirik gue, buset gue banyak ngaco aja dulu. Pokoknya ngeliat apa yang didengar gue pengen. Waktu itu denger kan play rewind play nggak bisa googling buat lirik kan. Banyak lirik-lirik yang emang akhirnya sound like gitu kan ya satu lagu tuh bisa ada salah 10 gitu kan ada 8 salah gitu kan ada bener nggak apalagi Sugar Hill Gang yang lagunya tuh hampir 8 menit lagunya kan Sugar Hill Gang kan yang ada hip hop hip to the hip hop you don't stop rocking out baby baba to the boogie the bang bang the boogie to the boogie the bee itu lirik panjang banget udah gue pokoknya intinya mulai jadi plagiator. Gue jiplak abis-abis lirik dan akhirnya gue bawain sama band. Tapi itu nggak berlangsung lama sampai akhirnya gue bikin lirik sendiri gue coba bikin lirik sendiri nggak sampai sebulan gue nggak betah. Waktu itu cuma 2 kali manggung gitu. Gue nggak betah kayak gini nih kayak nggak gue bikin sendiri deh daripada soalnya gue nggak pede dengan apa yang gue ucapin kan. Gitu loh apa salah liriknya ntar kalau ada orang yang tahu juga gue thanksin juga gitu kan. Udah akhirnya mulai bikin lirik sendiri, cuman bahasa Inggris. Gue belum pede pakai lirik bahasa Indonesia dulu. Belum pede banget kata kenapa. Gue baru pede kan setelah pas gue bikin album di tahun 93, Ku Ingin Kembali. Jadi dari sepanjang itu tuh gue belum pede. Sampai akhirnya tahun 89 udah tuh gue udah main di off airnya Radio Prambors di Jakarta. Pas gue kuliah ke Bandung, gue emang lahir di Jakarta kan. Pas gue kuliah ke Bandung, gue mulai kalau ada off air Radio OS gitu. Jadi emang gue jadi rapin krunya itulah mereka gitu kan. Dan kekehnya setiap kali perform gue pengen lirik baru. Selalu tuh gue pengen kayak gitu. Gue nggak, karena emang kita belum punya karya kan. Jadi pengen aja bikin lirik baru. Ada dulu gue bertiga lah. Salah satunya Yosi Project Pop. Nah, kan teman kuliah gue juga tuh. Dia seneng rap juga kan. Udah. Gue sama dia udah sama satu lagi namanya Dion. Penyiar radio OS-nya itu. Udah. Sampai akhirnya mereka tahu pentingnya kuliah, gue masih belum tahu, akhirnya gue ngerti terus. Udah gue mulai tuh di situ kenal sama anak Gas Band. Gas Band tuh lagunya dulu Takkan ku lepas dirimu tahun 89 di salah satu lagu di albumnya bahasa Inggris ada gue nge-rap juga di situ. Mulai dari rekaman dari situ udah mulai project buat Jepang. Sebelum bikin album Meliana Manuhutu bikin lagu-lagu daerah kayak Yamko Rambe Yamko, Cublak Suweng, Tanase dan lain sebagainya, pokoknya lagu-lagu daerah yang dibikin R&B. Dan itu gue nge-rap jadi session rapper lah gue bilangnya gitu. Di situ dan akhirnya jadi manggung-manggung di Jepang sampai udah di challenge sama teman-teman. Sampai manggung di Jepang tuh sampai manggung di Jepang tuh karena waktu itu si Meliana Manuhutu itu albumnya buat dipasarin di Jepang. Oh, asih. Jadi gue ngelihat di tahun 80-an ya, 80-an, 90-an ya, 90-an awal ya, 70-an akhir bahkan, kita tuh di dunia tuh musik Indonesia, apalagi Asia masih look up banget ke kita kan. Sangat look up ke kita. Kita tiap festival kita menang, dulu Vina Panduwinata, Elva Sesoria, almarhum Yopilato, itu emang banyak festival yang sifatnya emang menang. Selalu juara pertama lah gitu loh dengan lagu-lagu ciptaan pada waktu itu. Gue masih bisa, bahkan Malaysia tuh look up ke kita gitu. Korea belum kedengeran, Jepang udah kedengeran, tapi ya kita tuh Indonesia sangat leading banget pada waktu itu. Kalau buat
festival-festival musik gitu ya. Nah, jadi waktu itu juga makanya ketika emang Indonesia bikin R&B gitu ya, di Meli, Jepang tuh pasarnya bagus loh waktu itu. Kalau gue perform buat Meli nih, ya orang yang punya produk buat manggung tuh penontonnya gokil. Sama Jepang juga sangat gila dangdut pada waktu itu, sangat gila dangdut, banyak penyanyi dangdut, pemain dangdut yang emang bolak-balik Jepang pada waktu itu di tahun 90-an awal. Jadi ya seru aja, udah ke situ keterusan sampai akhirnya DO udah. Kayak gitu deh. Tapi sampai akhirnya memutuskan untuk bikin album dan itu kan terus kayak tadi gue bilang, kalau gue bener nggak sih kalau gue bilang gue tahu mungkin you trying to be humble juga, tapi kalau di mata gue emang Kang Iwa yang gue ngeliat pioneer paling nggak di yang mempopulerkan gitu, paling nggak gitu, dan itu sedangkan itu bukan jenis musik yang populer waktu itu gitu kan, itu niche banget gitu. Itu emang aneh semesta pada waktu itu. Ini bukan salah satu jenis yang populer ya. Ya ibaratnya tren breakdance itu tahun 84 ya, dan ini tahun 93 gue bikin album. Emang dan mungkin kalangan-kalangan orang yang suka ke klub atau orang yang emang benar-benar ngulik musik aja ya yang tahu hip hop pada waktu itu kan. Nah, kenapa klub dulu orangnya bilangnya diskotik ya? Karena emang banyak pergerakan musik rap ketahuannya tuh di diskotik juga pada waktu itu. Nah, gue inget banget ngomong diskotik, gue sempet cari duit tuh, bikin zaman SMA bikin kayak mobile diskotik. Jadi ada teman gue almarhum Taufik namanya, dia DJ, dia nge-DJ, gue yang nge-rap. Jadi kita bawa seperangkat alat DJ ke rumah yang nyewa kita dan kita party gitu. Biasa ulang tahun atau apa, semua segala macam, ada lightingnya. Jadi udah cari duit lah pada waktu di situ. Ya udah, tapi ya maksud gue gini. Kenapa akhirnya gue di situ terus pada zaman bukan itu, dan semesta itu aneh. Justru waktu itu yang open sama kita tuh Musika Studio. Itu label yang terkenal sangat mainstream. Nah, jadi oke, tarik lagi sedikit ke belakang, gue di challenge buat bikin rap bahasa Indonesia dong, bikin album. Wah, karena gue nggak mau yang kayak gini loh. Misal bahasa Inggris gitu, bahasa Inggrisnya I'm gonna love you. Bahasa Indonesia jadi saya cinta kamu gitu loh. Gue malas yang emang akhirnya enggak, nih kita mesti punya attitude cara deliver nih. Karena tiap bahasa pasti punya karakternya masing-masing. Gimana akhirnya orang Jamaika, orang udah tahu oh ini rhyme Jamaika nih. Ya, udah punya attitude-nya. Walaupun gue nggak tahu ya sekarang attitude seperti apa ya. Paling nggak yang gue usahakan nggak jadi kayak penjiplakan mentah-mentah yang gue bilang itu tadi. Ya udah deh, kalau emang pengen bikin gue minta workshop deh, minta 3 bulan deh. 3 bulan apaan tuh? Gue pengen cari gimana cara delivernya. Ya udah jangan lama, udahlah bikin aja lah. Enggak, ya udah. Ya alhamdulillah, ya gue seinget gue tuh nggak sampai 2 minggu lah gue. Ya udah deh, gue coba deh. Yang penting gue coba tulis dulu. Kalau gue dulu karena emang gue seneng banget nongkrong gitu ya. Nongkrong adalah warung komunitas tempat gue nongkrong gitu kan, yang sampai sekarang pun kita masih berteman gitu ya. Gue selalu nulis di situ gitu loh. Jadi kadang-kadang gue nulisnya di daerah Menteng, gue nulisnya di jalan di daerah Senayan, kadang-kadang gue nulisnya di daerah Cempaka Putih tempat gue nongkrong. Jadi emang di pinggir jalan tuh banyak banget yang dilihat soalnya, banyak banget. Udah di kertas, gue bawa kertas HVS, gue nulis udah. Apa kayak misalnya yang jadi inspirasi kayak lagu Tikus God. Lagu Tikus God itu benar-benar emang sebenarnya literally emang ketika gue ngeliat tikus itu berantem loh. Mereka kalau udah malam tuh, tengah malam tuh mereka yang wah tak. Ya emang ya di situ ya hukum rimba. Yang berbadan besar dan kuat kan menjadi raja, jadi pemangsa si kecil itu biasa gitu lah. Itu udah biasa. Lagu Lihatlah ke Jalan itu ketika emang gue mau pulang ke rumah, ya ada orang kegeletak tabrak lari. Orang udah rame di situ gitu kan. Orang cuma rame, kasihan tapi nggak nolong.
Kalau di kita gitu kan. Sama macet tapi lewat gitu. Iya, cuma bikin macet doang. Cuma hanya bilang, dipikir hanya dengan bilang kasihan tuh udah bersedekah, enggak juga kan. Gitu loh, maksud gue apa? Ya sebenarnya emang gue akhirnya ketika dari album gue pertama pun gue udah dibilang album gue nggak hip hop lah sama teman-teman ya, seangkatan yang ngerti hip hop. Pertama secara musik, hip hop adalah musik yang ngeloop dari awal sampai akhir. Gue bikin ada intro, ada bagian verse ya, kalau verse kalau di lagu itu song gitu kan, ada bagian chorus, bahkan kalau lagi jail ada interlude-nya, ya ada bridge-nya juga gitu ya. Ini nggak hip hop gitu kan. Terus lo juga gila lo, hip hop tuh frankly speaking lagi gitu loh. Lo tau sendiri, gue cuma bilang, lo tau nggak kalau rap itu apa? Rhythm and poetic. Itu and poetry itu gitu kan loh. Ya pengertian gue pada waktu itu. Dan emang di sana pun banyak yang mazhabnya itu ada gitu loh, banyak gitu. Seperti itu juga. Mengiyakan seperti itu. Dan gue cuma pengen pakai attitude gue berkarya pakai attitude gue. Ngapain? Oke, ini rap. Tapi gue pakai attitude orang lain gitu, sayang banget. Ya gue apa yang gue pengenin lah yang ada di karya gue lebih seperti itu. Makanya banyak lagu-lagu gue yang seneng apa ya, beranalogi, bermetafor. Bahkan lucunya nih, misalnya dari lagu-lagu gue tahun 90-an awal gitu, di tahun 2000-an ada beberapa komunitas yang emang gue, maksudnya lo ini ya, maksudnya lo ini, oh iya bener ya, ngerti gak? Nah, gue lebih suka kayak gitu. Gue lebih suka kayak gitu. Ya, Tikus Got juga kan baru akhirnya orang ngeh tuh itu lagu tentang apa, tentang korupsi dan lain sebagainya, kerakusan gitu ya. Itu kan beberapa tahun kemudian. Dan itu paling gampang lah buat di inilah buat Tikus Got lah. Tapi ya banyak lagu kayak gue bikin lagu tentang masyarakat yang termarginalkan, gue nulisnya Cuma Ulat. Ada ulat yang hidup di dalam buah tomat, tiba-tiba dipetik dari kebunnya, dibawa ke pasar swalayan karena emang ulatnya berarti udah busuk kan, akhirnya hidupnya si ulat itu ada ya di tempat sampah di pasar swalayan aja. Jadi masyarakat yang emang nggak berkuasa terhadap tangan-tangan yang nggak terlihat yang membawa hidupnya mereka, gitu loh. Jadi emang, dan ini menariknya, gue sebelum pandemi udah puluhan tahun ya, udah 20 tahun lebih, ada dari Australia ada profesor yang emang dia tahu semua maksudnya dan itu bener. Lagu Cuma Ulat ini, lagu Kapal Goyang, orang nyangkanya emang tentang mabuk segala macam, justru itu tentang persatuan gitu loh. Gue mengkritik orang yang ketika kapal lagi goyang pada cari selamat sendiri-sendiri, gitu loh. Nyari skoci, ada segala macam dan and so on. Gak tau, gue nyaman aja seperti itu. Bukan apa ya? Gue pengen ketika orang mendengar musik nggak selesai di hari itu aja. Nggak selesai di hari itu aja. Udah lagu enak, udah ya udah ini maksudnya gitu loh. Tapi emang banyak gitu loh. Bahkan gue akhirnya gue buka juga di akhir-akhir ini sih, di 2 tahun belakangan ini tentang lagu Ku Ingin Kembali. Ku Ingin Kembali, gue lagi mabok nih. Lagi mabok, tiba-tiba gue pengen sholat. Udah itu lagu. Itu doang, simple. Oh, itu inspirasi baliknya itu. Sebenarnya itu. Dan itu line per line itu sebenarnya simbolik dari itu, bukan cowok ke ceweknya. Lagu Bebas, gue habis baca autobiografi John Lennon, sama habis gue lagi senang-senangnya dulu membaca Zen Dharma, salah satu aliran di dalam Buddha gitu ya, tasawuf Buddha gitu ya. Buat gue banyak yang bisa diambil kebaikannya gitu di situ, tentang membebaskan pikiran. Jadi bebas itu sebenarnya itu tentang meditatif banget, tentang membebaskan pikiran. Bukan bebas, bukan gitu loh. Tapi lebih ke sini. Tentang gimana kita bisa ngebangun ada sisi anak kecil dalam diri kita. Dan never lose the child in you, kalau nggak salah John Lennon pernah ngomong gitu. Apalagi dan gue setuju banget buat orang yang emang kerja di dunia kreatif gitu ya, lo jangan sampai kehilangan anak kecil dalam diri lo gitu loh. Karena itulah yang akhirnya mengajak lo berani untuk
melompat dengan mata tertutup ya dia gitu loh. Willing to take the risk juga gitu. Ya banyak gitu karena ya seperti itulah. Jadi gue lebih nyaman gue bermain di situ. Gue menemukan bukan menemukan ya itu, karena bilang menemukan gue nggak nyari lagi sekarang. Gue suka jalan di pet itu gitu loh. Ini seru nih. Jadi gue kalau mendengarkan ini dan dari suka menulis, mengobservasi, bener nggak kalau gue bilang Kang Ewa itu kecenderungan introvertnya juga lumayan tinggi? Sangat damn. Album pertama kalau gue konser, yang paling gue benci adalah ketika lagu habis. Kenapa? Gue harus interaksi. Gue paling benci ketika emang jeda antar lagu. Makanya dulu tuh emang gue kalau manggung suka seenaknya. Abis lagu udah lanjut lagi seenaknya. Gue bisa dibilang baru-baru aja gue coba untuk lebih bisa lebih bisa mengkomunikasikan bukan secara manusia. Gimana maksudnya tuh? Karena sebelumnya secara apa? Bukan secara alien gitu ya, secara manusia. Maksudnya gini, ketika gue baru siaran radio tuh di tahun 2000-an. Walaupun gue pernah dulu siaran di Prambors, cuman gue yang lebih musikal lah. Jadi siaran-siaran sebentar gitu. Nah, di situ gue coba untuk lebih bisa dibilang ya di tahun 2000-an ini. Di tahun 90-an tuh gue tuh sangat membenci ketika udah mukoda lagu tuh. Aduh, gue mau ngomong apa abis ini bangsat. Bener. Dan buat gue itu hal yang gak penting. Seenggak pentingnya dulu ketika gue tawar-tawaran sama Musika, karena buat apalagi Indonesia ya, yang namanya album, artis pertama kali bikin album gitu, debut pertamanya, itu harus ada mukanya. Gue nggak mau, bahkan gue pengen di whole album nggak. Gue bayangan gue kalau manggung gue siluet aja bisa nggak ya? Gue kalau manggung gue cuman ini, jadi bener-bener emang kepikiran seperti itu kan. Sampai akhirnya kompromi. Gue mengenal yang namanya kompromi. Akhirnya ya udah, di bagian depan nggak ada, cuma bagian dalamnya ada. Makanya album Ku Ingin Kembali itu nggak ada guanya. Di bagian depan. Bahkan di video klipnya mungkin penampakan gue di video klip Ku Ingin Kembali cuman 15%, 20%. Tadi gue pengen gak ada sama sekali. Wah, apaan gitu. Pas Gorilla nongol, gue langsung gue barusan berpikir Gorilla itu juga sama sekali totally gitu. Gue langsung ngomong ke teman-teman di Musikasi, maksud gue bisa lagi gitu loh. Dan gue ngerasa agak nyesel juga karena gini loh. Gue orang yang sangat saklek ketika emang norak, bukan saklek sih, gue rasa libido 20s ya pada waktu itu ya. Ada wartawan nanya tentang hobi aja, ngapain hobi? Lo tanya karya gue aja, lo kan tahu gue karya, ngapain nggak penting lagi gue, gitu loh. Itu hal yang ya karena libido 90s kita nggak pakai censorship sini, kita langsung ngomongin gitu hal kayak gitu. Jadi orang jadi begah gitu, apaan sih nih, gitu loh. Gue paling malas hal-hal yang emang yang di sekitar gue tuh dulu ditanya. Terus. Ya sampai akhirnya ya, mungkin kadang-kadang ketika emang orang bahkan even Nietzsche sendiri pun akhirnya ngobrol tentang dirinya gitu kan. Gitu loh. Jadi karena emang itu itu adalah alasan buku ini atau karya ini adalah ada di kausal dari apa yang kita iniin. Jadi gue pikir oke, asal nggak usah berlebihan deh. Gitulah. Kalau emang akhirnya yang menjadi energi buat satu karya, gue semangat akhirnya. Dan itu kalau gue nyambung lagi dari situ, apalagi ini pas awal-awal gitu ya, kecenderungan introvertnya sangat tinggi. Biasanya kan jadi walaupun nggak semua, banyak orang yang kecenderungan introvertnya tinggi itu kadang suka jadi reflektif sekali gitu kan. Jadi orang yang sangat overthinking sih. Nah, gue mau mengarah ke situ. Nah, waktu kan tuh kadang jadi suka overthinking terkadang. Nah, pertama berarti emang kayak dulu ada begitu juga. Sangat overthinking gue. Dan itu membuat jadi sempat kepikiran, aduh gue bisa nggak ya ini untuk berkarir di bidang ini, ada rasa takut juga nggak waktu?
gue paling benci sebut legend ya, sumpah. Gue legend. Hehehe. Tiap hari gitu aja gue nggak belajar kan bangsat gitu loh. Kan tolol gitu. Ngapain lu hidup kayak gitu kan? Ngapain gitu loh. Ya, berarti ada denial yang emang lo pelihara di situ.